A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bisunnati ila yaumiddin. Arsalahu bilhaq basyiran wa nadhira amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kesempatan yang baik, kesempatan yang berkah ini saya bersyukur kepada Allah. Para jamaah semua bisa ikut bergabung di dalam kajian Zoom meeting ini yang kita secara spesifik akan membahas tema besar dari Sirah Nabawiyah. Namun kali ini kita akan fokus pada titik kajian sirah tematik yang insya Allah kita akan bahas solusi Nabi mengatasi masalah di dalam rumah tangga. Ada satu istilah, tak ada gading yang tidak retak. Istilah itu tentu berlaku bagi kehidupan rumah tangga. Istilah itu tentu berlaku bagi kehidupan di dalam rumah tangga. Asam dari gunung, asin garam dari laut, kemudian bertemu jadi satu. Pasti akan banyak kita jumpai problematika di dalamnya. Sebagus apapun orang itu, sesoleh apapun orang tua, orang yang dalam rumah tangga itu. Karena itu di dalam syariat ini modal untuk menjadi rumah tangga yang saleh itu, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu, modalnya tidak cukup dengan soleh. Gitu ya. Kalau modalnya hanya perkara soleh saja, takwa saja, maka kurang hebat apa Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi SAW. Kurang solehah apa Zainab binti Jahsy. Tapi begitu Allah pertemukan di dalam mahligai rumah tangga, ternyata rumah tangga mereka retak. Bahkan 1 tahun Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy mengarungi rumah tangga, ternyata tidak mampu bertahan lama. Tentu ada hikmah yang sangat dalam, sebab retaknya rumah tangga orang soleh, orang mulia seperti Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy itu pasti memiliki hikmah yang sangat dalam yang kita bisa mengambil ibrah, teladan yang luar biasa. Ini yang pertama. Artinya tak ada gading yang tak retak. Seorang suami punya background yang berbeda, latar yang berbeda, istri juga punya background yang berbeda, latar yang berbeda. Karena itu pernikahan itu disebut oleh Quran itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi suami, istri itu disebut ayat-ayat Allah yang hidup, ayat-ayat Allah yang bergerak di dalam rumah. Orang yang memahami kaidah ini sebenarnya seorang suami tidak akan berani menyakiti istrinya. Seorang istri tidak akan berani menyakiti suaminya. Kenapa? Begitu dia menyakiti istrinya, apalagi sudah seperti problem yang sedang banyak dialami hari ini, masalah KDRT dan lain sebagainya, tidak akan terjadi dalam rumah tangga muslim sebenarnya. Kalau dia memahami kaidah pernikahan. Apa itu? Yaitu suami istri itu ayat-ayat Allah yang ada di dalam rumah tangga. Karena dia ayat-ayat Allah di dalam rumah tangga, maka siapapun yang menyakiti ayat-ayat Allah, merusak hubungan ayat-ayat Allah, maka pada dasarnya dia ingin membuat Allah murka. Nah, kaidah inilah sebenarnya yang sebenarnya kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang kedua, pembahasan tentang problematika kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW ini sebenarnya di dalam bab pembekalan pernikahan, ini bab paling ujung sebenarnya. Ini bab paling ujung. Tapi mengapa kemudian kita angkat? Karena kita hari ini kan masyarakat kita demen yang namanya tips. Ya, tips-tips istilah yang dimaksud itu tips
cara bagaimana menyelesaikan problematika yang kadarnya itu ringan, sedang ataupun berat. Gitu. Karena masalah kita kompleks sekali, berbeda-beda. Ada yang kerjanya di kantor, masalahnya berbeda. Kerjanya sebagai pedagang, itu kadarnya juga berbeda. Jadi karena kita ini berbeda-beda problematikanya, maka kadang masalah ini perlu diangkat lebih dulu. Supaya apa? Supaya di antara rumah tangga kaum muslimin itu, mereka tidak lagi berjalan tanpa arah gitu. Mereka jalan tanpa peta. Mereka mengarungi lautan tanpa peta lautan apa namanya? Jadi tidak ada petunjuk yang jelas di dalam rumah tangga. Kamu kenapa nikah dengan fulan? Ya pokoknya karena saya cinta aja, Pak. Jadi dasar modalnya cinta saja. Apakah cinta itu cukup untuk mengarungi rumah tangga yang begitu luas dan dalam ini? Tidak cukup. Pastilah tidak cukup. Karena kita merasa tidak cukup, para peserta sekalian, maka kita akan langsung mengambil contoh yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kemudian contoh yang paling sempurna dari Rasulullah itu tidak bisa ditiru. Mustahil. Kalau tidak bisa ditiru, Rasulullah itu tidak bisa ditiru, tidak mungkin Nabi disebut sebagai uswatun hasanah. Mohon untuk audio di mute dulu. Untuk audio di mute. Ya. Untuk lancarnya pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa kita mesti mengambil contoh dari rumah tangga Nabi? Karena rumah tangga Nabi itu, pertama Allah menyebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini pasti. Ini harga permanen yang tidak bisa ditawar lagi. Yang kedua, ada jaminan langsung dari Rasulullah. Ya. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, nah ini rekomendasinya. Ini jaminannya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini jaminan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa asiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah langsung dari Allah kepada nabinya. Mukhatabnya itu kepada nabi secara khusus, dan secara umum itu, secara am itu kepada umat Islam. Wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu, ya, wa asiruhunna, ya, ini jamak, ini hunna itu berarti istri-istrimu. Wa asiruhunna bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu baik. Baik itu maknanya adalah segala sesuatu tindakannya di dalam memimpin rumah tangga itu didasarkan pada syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi, gitu. Jadi patokannya itu. Nah, dasar inilah yang kemudian menjadi landasan mengapa ketika kita terbentur dengan masalah, kaget dengan masalah, karena rupanya bukan cuma tahu doang yang dadakan, gitu ya. Kadang-kadang kita nikah juga modalnya dadakan. Kamu kenapa kok nikah sama si fulan? Oh iya, karena saya senang Pak dengan alisnya. Oh, jadi dia nikah cuma karena senang sama alisnya. Kamu kenapa kok nikah sama si fulan? Oh iya, soalnya hidungnya itu mirip artis Hollywood atau Bollywood. Masya Allah. Jadi dasar pernikahan cuma itu. Begitu rendahnya masyarakat kita hari ini. Asal senang sama senang, suka sama suka, cinta sama cinta, nikah. Gitu. Nah kemudian begitu dia masuk di bahtera rumah tangga, kaget. Kagetnya luar biasa. Itu biasanya ibarat orang naik apa namanya itu yang roller coaster. Itu turbulennya tuh lumayan kencang. Kalau orang punya peta di dalam rumah tangga jelas, turbulennya bukan nggak ada, ada.
Tapi makin kencang turbulennya itu pegangannya makin kuat itu antara suami dan istri itu. Makin kuat dia. Nah sekarang kita mau masuk langsung ke lorong kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu kitab khusus, cuma masih berbahasa Arab. Kitab ini dikasih judul sama penulisnya, Dr. Abdus Sami' As-Salib An-Nabawiyah fi Mulajjat Al-Mushkilat Az-Zawjiyat. Beliau tulis kitab itu sekitar 295 halaman. Sayangnya kitab ini masih berbahasa Arab. Itu beliau menyampaikan beberapa urutan dan tahapan-tahapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika Nabi terbentur dengan masalah. Pertanyaan kita, apa mungkin sekelas Nabi punya masalah dalam rumah tangga? Pasti. Karena istri-istri Nabi bukan Nabi. Karena istri-istri Nabi itu bukan Nabi, bukan malaikat. Istri-istri Nabi itu ya manusia biasa. Hanya bedanya dia diberi kemuliaan mendampingi orang paling mulia. Jadi ada, walaupun secara karakteristik istri-istri Nabi itu ya manusia biasa, tetapi mereka punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak sama dengan wanita-wanita lain atau istri-istri yang lain. Jadi pertanyaan tadi perlu dijawab. Apakah Nabi punya masalah, punya problematika dengan kadar yang bermacam-macam? Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang berat. Oh tentu. Mari kita susuri lorong waktu ini satu demi satu, tahapan demi tahapan, sehingga kita tahu persis bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan masalah itu. Kadang-kadang kita ngambil jalan keluarnya berbeda-beda. Kalau orang jahil yang nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu tauhid, nggak pernah tahu iman, begitu lihat istrinya nggak biasa, datangnya ke dukun, dianggap istrinya itu kena pelet, gitu. Semacam tuh. Kalau suaminya nggak pernah ngaji, sama. Begitu istrinya ngelayaninya udah beda, kemudian ada tingkah laku yang tidak wajar, tidak semestinya, dia datangi orang pintar, guru spiritual, ditanya ini, ditanya itu dan lain sebagainya. Kesimpulannya, oh istri kamu ada main dengan orang lain, selingkuh, begitu seterusnya. Tapi bagi orang beriman, kita punya potret langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi ketika berhadapan dengan masalah itu. Baik, pertama ini masalah yang ringan-ringan dulu ya. Kita jangan langsung yang berat. Begitu Nabi punya masalah, kadang-kadang Nabi berhadapan dengan istri-istrinya itu berbeda-beda. Misalnya dengan yang paling sering dalam riwayat itu tentu Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Baik, yang mute-nya tolong. Misalnya kenapa Ibunda Aisyah lebih banyak riwayatnya? Ya wajar, karena kedalaman ilmu hadisnya Ibunda Aisyah itu lebih dalam dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Bahkan Nabi sendiri yang menyampaikan, andaikan ilmu yang dimiliki Ibunda Aisyah itu digabungkan, disandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain, bahkan sekaligus ditambah lagi dengan ilmu yang dimiliki oleh seluruh wanita di dunia, pasti ilmu Ibunda Aisyah jauh lebih tinggi dibandingkan wanita yang ada di dunia sekalipun. Saking dalamnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan beberapa istrinya. Begitu dia dibenturkan dengan masalah, ini ada semacam penggabungan antara kualitas ilmu agama yang tinggi, kemudian kemampuan manajemen konflik yang tinggi yang ada pada diri Rasulullah SAW, dan kemampuan mengolah emosional, emosional Rasulullah yang sangat luar biasa, sehingga ketika ini digabungkan untuk menyelesaikan masalah, maka tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan di dalam rumah tangga Rasulullah tanpa mengakhirkan dengan kata talak. Kita ini kan kadang-kadang langsung.
Apalagi yang namanya perempuan. Perempuan ini paling sering minta cerai. Jadi perempuan itu 100 kali dia minta cerai pun tidak ada kekuatan hukumnya. Walaupun perempuan punya hak khulu namanya. Ya, punya khulu, punya hak menggugat cerai suami itu ada kekuatan hukumnya gitu. Tetapi ketika perempuan itu mengucapkan kata talak, dia nggak akan punya kemampuan apa-apa secara hukum. Tapi laki-laki, sekali dia mengucapkan kata talak, baik dengan lisan maupun dengan SMS, dengan WhatsApp, dengan chatting, itu status jatuh hukum talak berlaku. Disitulah kita belajar. Kadar masalah kita kan beda-beda. Kadang-kadang ada yang di rumah tangga yang satu dianggap ini masalahnya berat, padahal nggak berat. Ada juga orang lihat rumah tangga orang, oh kayaknya dia enak banget ya rumah tangga gitu. Kok dia kayaknya nyaman banget, kok dia kayak bahagia banget. Nah, kita nggak tahu, ada masalah yang lain, masalah yang sangat berat sekali. Misal, mohon maaf, gitu ya, mohon maaf. Ada orang dilihat secara finansialnya bagus, ekonominya bagus, ya, sampai kemana-mana dia bisa datang, mau umroh gampang, mau keluar negeri gampang, gitu. Tapi ternyata masalahnya sudah 10 tahun dia tidak dikaruniai anak. Itu masalah juga, masalah berat. Kadang-kadang bisa jadi itu pemicu paling besar keretakan yang terjadi di dalam rumah tangga. Apalagi kalau ada kalimat begini nih. Istri kalau udah ada kalimat begini nih. Saya ini kalau bukan karena anak-anak, ya, saya ini kalau bukan karena anak, udah gua tinggalin loh. Kalau istri udah ngomong begitu, wah itu berarti kualitas benteng pertahanan tuh kayak kulit bawang gitu, tipis itu. Itu sekali tiup hancur bisa itu, seketika bisa begitu. Makanya jangan sampai seorang istri itu keluar kalimat itu. Ya, dia mesti belajar bagaimana istri-istri Nabi juga. Jadi kita akan belajar ini bukan pada Nabi saja, bahkan istri-istri Nabi juga ditimpa masalah berat juga. Jadi yang begitu terjadi masalah dalam rumah tangga Nabi, yang kena masalah bukan cuma Nabi, istri Nabi pun kena masalah gitu. Baik. Sekarang yang ringan dulu lah ya. Misalnya ketika Nabi berhadapan dengan apa namanya masalah yang paling kecemburuan. Biasanya sering jadi pemicu ribut di dalam rumah tangga juga. Gitu. Sering jadi pemicu keributan di dalam rumah tangga. Pada saat Nabi duduk bareng dengan salah seorang sahabat, wallahu a'lam tidak disebutkan dalam riwayat, tetapi Imam Az-Zuhri memberikan penjelasan sahabat itu tidak lain adalah Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar. Artinya ini anak-anak masih muda. Anak muda datang kepada Nabi, tiba-tiba ada salah seorang, waktu itu istri Nabi itu, Nabi sedang bertempatan di rumah Ibunda Aisyah. Ya, tiba-tiba Nabi datang. Ya, Nabi melihat Ibunda Aisyah keluar menyambut utusan dari tempat istri yang lain, istri Nabi yang lain, sedang bawa makanan. Ya, dalam satu riwayat ada yang menyebutkan orang ini adalah Ummu Salamah, tapi ada juga yang mengatakan Zainab binti Jahsh. Ada yang mengatakan Zainab binti Jahsh. Tiba-tiba Ibunda Aisyah bawa batu. Mungkin kalau sekarang cowet kali ya. Lagi bikin sambal. Tiba-tiba lihat ada makanan datang ke rumah. Dan itu bukan dari sahabat Nabi, tapi datang dari istri Nabi yang lain. Dia bawa cowet keluar rumah, langsung itu piring yang isinya makanan dikemplang. Brus, pecah. Berkeping-keping itu. Ada yang mengatakan dalam riwayat pecahnya berkeping-keping, tapi juga ada yang mengatakan pecah jadi dua aja. Dan makanannya berhamburan. Gitu. Ini riwayat ini terkenal sekali ini. Kemudian Nabi sambil tersenyum. Nah, kadang ada masalah yang cukup disenyumin aja. Gitu. Ada masalah yang cukup seorang suami itu senyum saja. Masalahnya ada tamu. Gitu. Tamunya itu adalah anak-anak muda. Kalau logika kita, ini kita kalau sekarang lah ya, kelas ustadz, tiba-tiba ada tamu anak muda lagi konsultasi agama. Tiba-tiba istrinya ngamuk-ngamuk di rumah. Itu gimana perasaan si anak muda itu? Nabi mikirin tamunya itu. Tamunya pasti shock itu. Begitu lihat istrinya nongol, tahu-tahu ngambil cowet. Ngemplang itu piring, pecah, perang jadi dua.
Nabi langsung mumut itu piring sambil mengatakan, ini kalimat Nabi. Sambil tersenyum Nabi mengatakan, sesungguhnya ibumu. Kalimat ini Nabi arahkan kemana? Nabi arahkan ke anak muda itu. Sesungguhnya ibumu, karena kan ummahatul mukminin kan ibunya orang beriman, gitu. Ibu kita juga. Ibumu sedang cemburu. Nah, Nabi selesaikan itu dengan cara yang sangat luar biasa. Kadang-kadang juga ada masalah itu yang hanya bisa diselesaikan dengan adu kecerdasan. Nah, ini berarti seorang suami membutuhkan kecerdasan. Ya, suami-suami yang tingkat IQ-nya 50 makanya bisa kedodoran ini ketika berhadapan istrinya yang lebih cerdas. Maka saya sering katakan gitu ya. Kalau Anda kemudian mau menikah dengan seorang wanita, orientasinya pendidikannya lebih tinggi dari Anda, siap-siap. Siap-siap langkah Anda akan banyak didikte. Pasti itu. Dan itu harus siap. Gitu. Makanya begini, tapi itu bukan problem berat. Gitu ya. Istri lebih pintar dari suami, itu kadang-kadang sering jadi masalah. Apalagi kalau suami ngomongnya begini, dah, Bu, kalau tugas cari duit, biar tugas Bapak. Ya, Ibu tugasnya ngaji dah. Belajar ilmu agama. Jadi Bapak cari duit, Ibu belajar ilmu agama. Aduh, ini siap-siap ini. Kenapa? Begitu si istri punya ilmu agama baik, begitu istri punya ilmu agama baik, misalnya di masjid dia baru belajar tata cara sholat, fikih sholat. Dia tahu suaminya itu sholatnya berantakan. Begitu sampai rumah, dia tungguin tuh suaminya. Sampai sore pulang ngantor. Jam 5 sore begitu suami pulang, Pak, sini Pak. Kenapa? Coba ruku Pak, ruku. Begitu si bapaknya ruku. Nah ini nggak bener nih Pak. Ini salah nih ruku tadi ibu belajar di majelis taklim. Ini ruku yang dibenci oleh Nabi SAW. Kata bapaknya, kok lu ngajarin gua? Lu anak kapan belajar agama, tahuan juga gua. Nah, terjadi problem. Saya cuma ngasih saran saja. Ngelurusin suami itu bagi para istri bisa dipastikan lebih susah dibandingkan suami ngelurusin istri. Lebih susah. Karena fitrahnya memang begitu. Yang pertama ya. Kadang-kadang Nabi diadu kecerdasan. Mana buktinya? Nabi satu kali cemburu dengan Ibunda Khadijah. Ini awal-awal, bukan yang terakhir ya, yang awal-awal. Kan beberapa kali Nabi sebenarnya. Nabi diemin. Kadang-kadang kalau kecemburuannya masih wajar, Nabi nggak respon sampai kemudian mengeluarkan emosional, awan nafsunya meledak-ledak, enggak. Nabi diem. Kadang-kadang Nabi jawab dengan kecerdasan. Misalnya begini, ada satu riwayat. Ya. Aisyah itu ini cerdas nih ya. Ini istri paling cerdas itu. Nggak ada tandingnya lah Aisyah itu kalau ngomong kecerdasan. Kata Aisyah, "Ara'aita law nazzalta wadiyan wa fihi sajaratun qad akilla minha." Lihat kalimat aja luar biasa itu. Ya Rasulullah, seandainya nih kamu melihat ada satu lembah di sana, kata Aisyah. Di lembah itu banyak tumbuh rerumputan pepohonan yang hijau, gitu ya, pepohonannya. Yang bukan yang pertama itu yang telah dimakan daunnya, yang kering maksudnya. Gitu ya. Qad akilla minha. Wa wajadta syajaratan lam yu'kal minha. Gitu ya. Dan pada saat yang sama engkau lihat ada satu lembah yang di sana pepohonannya tidak ada yang dimakan dan masih hijau, ranum gitu, seger dilihatnya gitu. Fi ayyi kunta tarti'u ba'irik. Kata Aisyah apa? Di manakah engkau akan mengembalakan kambing itu? Ini kita yang dengar aja kadang-kadang nggak ngerti nih istilah Aisyah. Ya, apa maknanya? Maknanya adalah kata Rasulullah, maksudnya begini nih, saya kan ini kan gadis sendirian. Istri Nabi yang lain tuh semuanya rata-rata janda. Gitu ya. Saya yang paling muda. Kalau bahasa kita itu
daun hijau gitu ya. Ini Aisyah masih paling muda masalahnya. Umurnya 9 tahun berumah tangga dengan Nabi. Kata Aisyah, kalau di sana ada rumput yang sudah tua, yang sudah layu, di sini ada lembah yang seger. Kamu ini ya Rasulullah, kira-kira kamu akan gembalakan kambingnya kemana? Maksudnya Rasulullah sering nyebut-nyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu. Memang nggak masuk di akal kadang-kadang. Orang cemburu itu kan kadang-kadang kalau lihat foto. Kampur kan lihat mantan gitu. Mantannya masa lalunya gitu ya. Ada di sini yang punya mantan gitu ya. Lihat fotonya masih foto dia. Gitu ya. Masih nyimpen foto dia. Gimana nggak sewot itu apa namanya istri? Orangnya masih ada masalahnya. Kalau orang sudah mampus, kalau bahasa orang tahu, orangnya udah mati, ngapain gue cemburu? Tapi ini Aisyah cemburu pada orang yang sudah mati. Ini kan berarti kadar kecintaan Nabi pada Ibunda Khadijah itu tidak tertandingi. Apa jawab Rasulullah? Qala fil ladzi lam yarta' minha. Kata Nabi, tentu di tempat yang belum digembalakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya pasti akan mengembala di tempat yang belum digembalakan. Ini jawaban cerdas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, kemana saya harus gembalakan? Apakah ke tempat yang masih hijau rumputannya atau yang sudah layu? Kata Rasulullah, ya tentu di tempat yang hijau. Maksudnya apa? Aisyah. Apa jawaban Nabi ini kemudian menyenangkan hati Aisyah? Sangat menyenangkan. Rasul menjawab itu sambil tersenyum, gitu ya. Kadang-kadang ada juga begini. Kalau tadi kan kadang-kadang Nabi berhadapan dengan masalah yang ringan-ringan aja. Kadang-kadang tensinya agak mulai naik nih. Misalnya ada terjadi keributan. Maka saya sering pesen-pesen tuh sama orang yang kayaknya ngoyo banget pengen nikah lebih dari satu istri. Gitu ya. Pengen poligami. Pesan saya cuma satu aja. Kalau istri satu tapi tidak mengerti manajemen konflik yang benar, sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit berantem, ya beresin yang satu dulu dah. Jangan mikir mau nikah lagi gitu ya. Walaupun boleh, karena hukum poligami itu mubah gitu ya. Boleh, maka hukum poligami itu jumhur ulama sepakat hukumnya bukan sunnah, tapi mubah, boleh gitu ya. Oleh karena itulah, kalau masih istri satu sering terjadi keributan, maka pikir-pikirlah kalau mau nikah lagi. Nah ini ada kasus keributan. Ya, kasus keributan antara Aisyah dan Zainab. Zainab itu ngamuk gitu ya, marah gara-gara orang tuh ngasih hadiah itu kok di rumah Aisyah mulu. Gitu. Dikit-dikit asal ngasih hadiah, kan giliran itu kan malam 1, malam 2, malam 3 kan pindah-pindah tuh Nabi itu. Kan 9 istri Nabi di Madinah. Tapi begitu Nabi ada di rumahnya Aisyah, kok sahabat-sahabat Nabi mulai pada ngasih sedekah di sana, ngasih makanan, ngasih hadiah gitu. Maka kemudian Ummu Salamah protes gitu ya. Nanti ada kisah secara khusus itu, bahasanya sangat dalam. Ummu Salamah protes. Kemudian nanti disusul dengan istri Nabi yang bernama Zainab. Teriak-teriak. Sampaikan kepada Ibnu Abu Quhafah, maksudnya adalah Aisyah. Dan aku minta kepadamu ya Rasulullah, kata Zainab, untuk berlaku adil. Wah ini ngomongnya satu istri satu, yang satu lagi di sini Rasul tengah-tengah. Gimana perasaan tuh ya, ribut antar istri kanan kiri, untung aja nggak main cakar-cakaran gitu ya. Cuman apa namanya suaranya teriak-teriak. Rasul waktu itu Aisyah lagi duduk, begitu lihat Zainab teriak-teriak begitu, Rasul kemudian melirik kepada Aisyah untuk seolah-olah memberi kesan nyuruh selesain itu. Saya mau diemin aja kata Rasulullah, lagi ribut berantem Zainab sama Aisyah, selesain itu. Kadang-kadang ada masalah itu yang kadang-kadang nggak perlu diselesaikan gitu, nggak perlu, kadang-kadang diamkan aja dulu sementara waktu. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ada lagi kasus misalnya
ini keributan langsung ya, keributan langsung antara Nabi dengan Aisyah, itu ya. Tapi ini ada campur tangan mertua. Siapa? Abu Bakar. Nabi ribut, panas, tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar nggak belain anaknya. Ini mertua yang benar. Mertua yang benar itu nggak belain anaknya. Mertua yang benar itu pasti belain mantunya. Kalau mertua belain anaknya, wah, itu bakal kebakaran jenggot. Juga suami istri itu, istri kalau masalahnya sudah pelik banget dan memang harus menyampaikan kepada orang tua, istri mengadukan itu pada mertuanya. Suami ngadunya juga mestinya ke mertuanya. Sebab kalau istri ngadunya ke orang tuanya, siapa yang dibela sama orang tuanya? Ya anaknya lah. Anak gua, yang gedein gua, yang ngasih makan gua, kalau bahasa kita gitu, ya. Pasti yang dibela anaknya. Dan biasanya urusan kalau udah nyerempet ke keluarga besar, masalah problematika rumah tangga nyerempet ke keluarga besar, siap-siap tuh bom waktu. Sedikit-sedikit meledak, sedikit-sedikit meledak, sedikit-sedikit ada kompor, sedikit-sedikit ada tukang goreng. Gitu ya. Masalahnya kadang sepele itu. Cuman tukang gorengnya tuh. Apalagi di keluarga besar yang kerjanya hasut, hasad, dengki. Aduh, digoreng itu. Emang bener tuh kelakuan suamimu memang begitu. Dari dulu kan ibu udah gak setuju kamu nikah sama dia. Oh, udah, makin digoreng. Dari tampilannya aja ibu udah kagak seneng. Rambut gondrong, gak jelas kayak begitu. Umpama, ini mah contoh itu ya. Bisa jadi masalah itu. Gara-gara begitu. Apaan? Katanya rajin ngaji ke majelis taklim, rambut gak karu-karuan gitu ya. Udah kayak vokalis dewa gitu. Umpama ini mah contoh gitu. Itu ribut. Debat mulut dengan Aisyah. Abu Bakar datang, belain. Siapa yang dibela? Rasulullah. Bukan karena sahabat, bukan. Karena Abu Bakar tahu ini cerdas Abu Bakar. Kalau saya belain anak saya ngelunjak. Kalau bahasa kita tuh ngelunjak, karena kalau dibelain, yang ada makin ngelawan sama suaminya. Abu Bakar kemudian keluar sebentar, kemudian Rasulullah merayu pada ibunda Aisyah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku sudah membelamu. Jadi Aisyah itu sempat dipukul sama Abu Bakar, ya, dipukul dadanya. Tiba-tiba Rasul bilang, sudah. Wah, Rasul nggak ngerti. Rasulullah tuh kaget. Abu Bakar membelanya sampai segitunya. Sudah. Akhirnya siapa yang dibela? Rasul membela Aisyah, istrinya sendiri. Abu Bakar pergi. Apa setelah pergi? Kata Rasulullah, aku telah menyelamatkanmu dari bapakmu. Gitu. Maka mohonlah ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu tensi darahnya Aisyah yang tadinya tinggi turun tuh. Nah, begitu sebenarnya suami itu. Pengelolaan emosional. Jangan sedikit-sedikit ngamuk, sedikit berantem. Gitu. Ada bakul nasi ditendang, ada baskom rendang ditendang, ada baskom makanan semua terbalik. Ya Allah, kena korbannya semua. Saya pernah nemuin itu, ada rumah tangga ribut, ya kalau ribut berantem itu mukul istrinya sih enggak gitu, cuma mecahin barang kan sayang-sayang ya, udah kredit lama-lama 2 tahun dipecahin kan, kesian banget itu ya. Jadi rupanya gini, kadang-kadang begitu terjadi masalah, Rasulullah itu memanfaatkan momentum masalah itu dengan sangat cerdas. Ini kan butuh kecerdasan emosional. Gitu. Makanya sampai Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah. Marah itu sumber kerusakan. Bukan Nabi tidak pernah marah ya, banyak kemarahan Nabi. Tapi ditempatkan di tempat yang benar. Jangan sedikit-sedikit marah. Suami itu mohon maaf ya. Anak masih kecil-kecil, kerjanya marah. Itu masih belum kelihatan. Nanti begitu anak mulai tumbuh gede-gede, lihat bapaknya tukang marah-marah mulu. Itu marah sekali, 2 kali nggak bakal didengar. Beda dengan seorang ayah yang nggak pernah marah gitu ya. Sudah diselesaikan dengan kepala yang dingin. Maksudnya bukan ditaruh di es batu di kepala, bukan ya. Tapi berpikir smart, cerdas itu dalam menyelesaikan masalah. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan masalah. Ini masalah sederhana, nanti kita carikan solusinya, selesai. Gitu. Itu bapak yang biasa begitu menyelesaikan masalahnya. Tapi dikerjain, diselesain, jangan diantep. Ini kalau udah diantep ini bakal masalah makin gede gitu. Diselesain semuanya.
Rasulullah itu nggak ada masalah yang ditumpuk tuh nggak ada. Rasulullah satu ada masalah di rumah tangga. Kalau kita bayangin ini, Rasul udah, kalau dibilang aduh saya mah sibuk, Ustaz, saya mah cari simpelnya aja, jangan saya masalah. Sok sibuk, bukan sibuk, sok sibuk. Sibukan mana dengan Rasulullah? Rumah tangganya 9. Kita baru 1 aja ngerasa sibuk. Rumah tangga 9. Pemimpin negara, pemimpin Baitul Mal, yang megang kunci Baitul Mal Rasulullah, hakim, ya, komandan jihad. Itu kalau kita bayangkan ini tingkat bagaimana Nabi SAW itu bisa menyelesaikan itu semua dengan baik sampai 23 tahun, berhasil mencetak kader-kader yang luar biasa unggul. Nabi meninggal, dunia butuh apa? Madinah punya jawabannya. Hasil pendidikan Nabi. Padahal Nabi punya problem di rumah tangga, punya. Gitu. Nah ini maka kenapa kita mengambil contoh dari Rasulullah? Karena Rasulullah adalah contoh yang paling teruji. Gak ada pemimpin dunia. Michael Hurt saja yang nulis 100 orang berpengaruh di dunia, dia nggak bisa meletakkan selain Rasul di tempat yang pertama, nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah teruji bisa menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat, sebentar, tapi hasilnya luar biasa. Yang ketiga, kalau di kitab ini, di kitab As-Salib An-Nabawiyah fi Mu'allajat Al-Muskilatuz Zawjiyat, ini ada sekitar 11 poin. Kalau kita keburu waktunya, kita bahas semuanya. Kita bahas secara global, tapi kalau tidak keburu, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Ada juga misalnya di yang ketiga ini, Nabi selalu mengedepankan dialog. Gitu ya. Jadi kalau ada problem apapun di rumah tangga, Nabi selalu mengedepankan dialog. Contoh, dalam riwayat kita jumpai, bagaimana wanita yang tadinya paling benci sama Nabi, tiba-tiba jadi istri Nabi. Tadinya benci banget. Kenapa? Ini orang, Nabi Muhammad maksudnya, sallallahu alaihi wasallam, sudah bunuh bapaknya. Gitu. Sudah bunuh suaminya. Coba. Perempuan mana yang gak benci dengan pembunuh bapaknya sama suaminya? Dialah Rasulullah SAW. Kalau orang Yahudi menyebutnya dengan Raja Madinah. Ya, Raja Yasrib. Muhammad itu dikasih gelar Raja Yasrib. Itu namanya adalah Sofia binti Huyai. Orang bencinya luar biasa dengan Rasulullah. Nabi tahu nih, ini Sofia ini pertama umur masih muda. Umur dinikahi Nabi umur 18 tahun. Ya. 18 tahun itu kalau sekarang baru lulus SMA kali ya. Lulus SMA. Bisa bayangin lah ya. Perempuan cantiknya luar biasa, keturunan Bani Israel gitu ya. Itu terkena istri kepala suku gitu di Khaybar, raja dari Bani Nadir gitu. Tiba-tiba dinikahi oleh Nabi SAW yang tadinya benci. Jadi dinikahi sama Nabi itu masih benci sebenarnya. Gitu ya. Tapi tidak ada pilihan lain, harus nikah dengan Nabi. Gitu. Maka Nabi duduk, kemudian Nabi berdialog dengan Sofia panjang kali lebar. Kadang-kadang begitu tuh sama istri. Dialog itu nyari tempat, momen, waktu. Ya Allah, ini mau di tempat mie ayam, istrinya marah. Di tempat itu juga dia dialog. Nggak bisa. Istri itu kalau lagi emosional, lagi keubun-ubun. Apa ubun-ubun tuh? Lagi sepandeng. Satu-satunya cara itu, yang bisa meredakan itu ya seni air aja, diem. Suami diem. Diem itu bukan kehilangan kehormatan, bukan. Umar bin Khattab itu diem saat istrinya mencaci maki. Tapi tentu ada kadarnya gitu ya, nggak sembarangan istri seenak-enaknya mencaci maki suami. Tentu ada kadarnya. Kalau dia sudah melewati kadar, maka suami harus bicara. Tapi kalau masih nyap-nyap, ngoceh, cerewet, beruntunglah seorang suami yang punya istri cerewet. Gitu ya. Asal cerewetnya itu bisa dikendalikan dengan baik. Bukan cerewet yang macam-macam. Goblok itu cerewet yang nggak benar. Pendek gitu ya. Atau apalah sebutan-sebutan penghinaan secara fisik, itu cerewet yang nggak benar gitu ya. Tapi cerewetnya itu digunakan untuk sesuatu kalimat yang baik gitu. Anak makin popok anak, Masya Allah, kamu anak soleh apa ya Allah, lucu banget kamu gitu ya.
Masya Allah, tabarakallah, lucu banget kamu ya Allah. Mudah-mudahan nanti kamu jadi anak yang soleh, jadi mujahid ya, jadi tentara Islam yang baik ya. Wah, misalnya begitu, macam-macam lah. Jadi cerewetnya istri itu kadang-kadang jadi doa, gitu ya. Jadi doa. Nabi berdialog dengan Sofia sangat panjang. Nabi katakan begini, wahai Sofia, sesungguhnya ayahmu menyusun kabilah-kabilah Arab untuk menghancurkanku, kata Rasulullah. Suamimu berkhianat terhadap perjanjian dengan kami kaum muslimin. Dijelaskan secara rinci sampai apa? Belum selesai Nabi bicara, Sofia mengatakan, manusia ini tadinya adalah manusia yang paling aku benci. Hari ini, detik ini, manusia ini menjadi manusia yang paling aku cintai. Tidak ada di dunia yang melebihi cintaku padanya, itu Rasulullah. Baik. Jadi dialog ya. Kadang-kadang bahkan Rasulullah bukan hanya dialog, bahkan memberikan reward, gitu ya, memberikan penghargaan. Sofia itu berapa kali kalau bahasa zaman sekarang dibully dengan istri Nabi yang lain. Begitu sampai Madinah, yang pertama ngelirik Sofia siapa? Aisyah. Waduh, saingan berat, gitu ya. Sofia cantiknya luar biasa, tapi kecantikannya itu kecantikan orang-orang Khaybar, bukan cantiknya orang-orang Romawi, beda ya. Orang Khaybar itu cantiknya itu posturnya tidak tinggi, kata para ulama dalam riwayat, posturnya tidak tinggi Sofia itu. Kemudian mana bukti Sofia tidak tinggi? Buktinya adalah onta yang diderumkan, disuruh duduk saja, Sofia tidak bisa naik, saking pendeknya itu ya. Jadi pendek gitu maksudnya, cantik tapi pendek gitu. Kayak siapa ya kalau di artis tuh kayak siapa gitu ya. Susah ngejelasin istilahnya ya. Pendek tapi cantik. Gitu. Kemudian dinikahi oleh Nabi. Tiba-tiba beberapa kali Sofia itu kemudian dilecehkan, kemudian dibully oleh namanya anak baru gitu ya. Anak baru biasa dibully dulu gitu ya sama istri-istri Nabi yang lain. Tapi tentu Nabi akan meluruskan manakala tingkat bullyingnya itu sudah melanggar syariat gitu ya. Misalnya contoh Nabi ketika Aisyah membuli Sofia, Nabi mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat bimal bahri lamazajtuhu. Sungguh wahai Aisyah, lidahmu itu ya, engkau telah mengatakan sesuatu perkataan yang seandainya perkataan itu dicampur di air laut, ya, kalimat itu pasti akan mengotori lautan, kata Rasulullah. Wah, ini kalimat yang istilah yang sangat dalam yang diberikan pengajaran kepada Aisyah. Aisyah mendapatkan pelajaran itu dan Aisyah tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi ada kadang-kadang dialog. Yang keempat, Nabi memberi nasihat, Nabi memberi pelajaran. Karena nasihat dan pelajaran ini tugas suami, ya. Nasihat dan pelajaran itu tugas suami gitu. Bukan tugas ustaz. Salah kalau orang nusono kamu ngaji ke masjid. Kamu kan tugasnya belajar agama yang baik. Itu salah. Belajar agama mestinya sama suaminya gitu. Jadi suami itu mesti lebih ngerti agama dibandingkan istrinya. Itu fitrahnya begitu di dalam syariat itu mestinya gitu ya. Jadi kalau sekarang kemudian suami ketinggalan agamanya, ayo cepat-cepat kejar gitu. Kejarnya jangan pakai cara yang biasa. Gini, kita mau ke bandara, tiba-tiba terlambat gitu. Ini kita udah terlambat nih, suami-suami yang ketinggalan bandara jamnya. Kalau sudah terlambat, maka cara yang harus dilakukan apa? Lewat jalur yang tidak biasa gitu. Belajarnya lebih keras, ngajinya lebih banyak, gitu. Sibuk, ya biarin. Sibuk ngaji nggak apa-apa, gitu. Daripada sibuk begadang yang nggak jelas itu, sibuk ngaji. Dia telaah kitab-kitab yang tadinya dia nggak pernah baca kitab, dia mulai baca kitab, dia mulai baca buku-buku tentang panduan rumah tangga dari kalangan para ulama dan seterusnya, dia pelajari terus, gitu. Karena dia tahu dia udah ketinggalan jauh, gitu. Nabi berikan pelajaran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan itu? Lihat tafsir Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, alimahum wa adabahum, ajarkan mereka
dan ajarkan adab kepada mereka. Siapa itu? Suami ngajarin anak dan istrinya. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa kayaknya kurang mampu, ya sudah dijadwal saja. Ya, yang jelas istri merasa bahwa dia dibimbing suami, gitu aja. Misalnya adalah jadwal-jadwal ba'da subuh gitu ya, ba'da subuh kumpul semua anak-anak. Biarin anak-anak kita masih kecil nggak apa-apa, dudukin aja udah. Bapak mau nyampein hadis nih, nyampein aja hadisnya, dibacain aja. Kalau dia nggak ngerti jelasinnya, bacain nih hadisnya nih 1. Besok lagi sampein hadis ini 2. Belilah itu kitab Adabul Mufrad, hadis-hadis tentang adab yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beli 1 hadis, 2 hadis, bacain hadis tentang adab ini, itu diajarin itu tugas suami. Kalau itu nggak dilakukan, nah, maka siap-siap nanti begitu ada bom waktu itu akan meledak-ledak nanti, dan itu jadi masalah yang berat, gitu ya. Misalnya begitu Aisyah berantem dengan salah seorang istri yang lain, Rasulullah sampai sempat menutup mulutnya Aisyah dengan tangannya, dengan lembut tentu ya, bukan didorong ngejengkang, nanti kalau ngejengkang gitu, lembut, nutup supaya Aisyah berhenti ngocehnya, gitu ya. Kadang-kadang gitu, sambil mungkin kalau sekarang itu lebih keren lagi, itu tutup mulutnya sambil pipinya dilus-lus, nah gitu kan, marahnya tuh reda, Bismillah, itu ya. Umi lagi kerasukan setan. Nah jangan begitu ngomongnya, nah, ngomong begitu ntar berantem lagi mas. Kalau lagi panas begitu, pengajaran yang baik itu adalah misalnya lagi ribut besar, pecah, gitu ya. Maka suami diam. Begitu istri sudah mulai mereda, maka muncul nasihat di situ, pengajaran penting. Nah kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i dikutip dalam kitabnya Imam Fakhrul Ar-Razi, dia kasih tips ya bagaimana cara menasihati istri kalau lagi tinggi begitu. Kata Imam Syafi'i, bila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, nasihat yang tepat seorang suami terhadap istrinya adalah apa kalimatnya? Kata Imam Syafi'i, bertakwalah engkau kepada Allah. Sungguh aku punya hak atas dirimu. Ini kalimatnya lembut nih. Sungguh saya ini suamimu. Saya punya hak atas dirimu. 1, gitu ya. Wah masih ngamuk dia. Wah masih biasa kan begitu ya. Kalau lagi berantem, wah masih ngamuk dia. Oleh karena itu kembalilah engkau kepada Allah atas sikapmu saat ini. Ya, sayang ya. Atau tambahkan dengan kalimat sayang. Sudah, sabar ya. Maaf ya sayangnya, maafin saya ya. Kan begitu. Ketahuilah, sesungguhnya engkau wajib taat kepadaku. Dan perkataan-perkataan semisalnya, kata Imam Syafi'i. Ini sampai dikasih tutorialnya sama Imam Syafi'i. Kalau lagi naik tinggi, tunggu reda dulu. Reda, begitu reda, pegang tangannya. Gitu ya. Sambil bicara dengan kalimat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Baik. Kemudian sampai ada kalimat begini. Wallati takhafu nusyuzahunna fa'idzuhunna. Itu surat An-Nisa 34, gitu ya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nujuz itu apa? Pembangkangan, gitu ya. Muncul tanda-tanda pemberontakan seorang istri pada suaminya, gitu ya. Maka kata Nabi, fa'idzuhuma, nasihati dia. Ini cara pertama nih, nasihatin, gitu ya. Kadang nasihat itu membuat istri sadar. Coba cari, antum pilihkan. Makanya begitu, kalau bahasanya suami itu harus cerdas. Suami sudah menyiapkan, kalau terjadi A, plannya A. Terjadinya B, plannya B. Itu disiapkan semua. Oh kalau terjadi begini, maka saya harus memberikan nasihat begini. Oh kadang-kadang nggak perlu nasihat istri, cukup didengarkan saja. Dia ini cuma emosional sesaat, unek-unek sesaat gitu ya. Sudah dengerin saja. Gitu. Ini teori, praktek kadang nggak begini. Gitu. Sama, ente belajar ilmu silat aja, teorinya keren banget tuh, jurusnya dari jurus pendek sampai jurus panjang gitu. Begitu berantem itu nggak kepake jurusnya kadang-kadang gitu ya. Makanya dia mesti latihan terus. Kayak orang berguru silat, dia ini jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus pendek, jurus panjang itu mesti dilatih terus gitu. Tapi kalau dia nggak pernah diulang-ulang dan nggak pernah dilatih, maka kalimat-kalimatnya akan kacau nanti. Dasar lu, hitam lu, misalnya. Dasar lu, pendek lu, misalnya. Udah muncul emosinya. Lu yang pendek,
lu yang hitam. Kan akhirnya jadi kepancing itu emosional istrinya, makin garang itu, makin panas suasananya. Maka cara yang paling tepat, berikan dia nasihat. Nasihat itu membuat istri sadar, ya. Adalah nasihat yang penuh hikmah dan kesabaran. Ada hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Jadi maksudnya gini, suami itu kalau ngasih nasihat, jangan yang ngawur. Utamakan nasihat sesuatu yang memang menjadi kelebihan suami gitu. Gitu. Ini suami sadar nih, saya punya kelebihannya. Jangan kemudian bergaya. Gitu. Orang lain punya masalah yang berbeda, kadar yang berbeda. Jangan disamain. Bisa jadi suami itu dia nggak mengamalkan bagian itu, tiba-tiba nasihatin bagian itu. Saya udah bilang berkali-kali, kamu kalau sholat tuh jangan suka ninggalin sholat. Kata istrinya, lu juga sering ninggalin sholat. Nah, runyam kan urusannya. Kalau nasihatnya bagus. Tapi kalau itu yang tidak kita amalkan, itu jadi beban berat bagi istri buat nerimanya itu. Maka pilihlah kalimat-kalimat yang suami itu betul-betul sudah mempraktekkan dan menjalankannya. Kalaupun dia belum menjalankan, maka sisipkan kalimat, ayo kita jalan, kita ini ngamal ini bareng-bareng. Kita ini lagi ngebangun rumah tangga bareng-bareng. Maka kalau kita ada kurang, ayo kita saling menambal kekurangannya masing-masing gitu loh. Itu teori, lagi-lagi teori. Ya. Jadi makna hikmah ini disesuaikan dengan keadaan. Sesuaikan dengan keadaan, jangan di tempat yang ramai. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi memberikan nasihat di tempat yang ramai tidak pernah. Nabi pasti menyembunyikan itu. Atau yang kelima. Betul yang kelima ya. Yang kelima, kadang-kadang Nabi memberi teguran keras. Nah, ini penting. Kadang-kadang seorang suami dia harus menunjukkan izzahnya di hadapan istrinya. Kalau dia itu suami. Supaya istri tahu kalau dia suami. Kadang-kadang istri kalau sudah kalap lupa dia suaminya. Dianggap anaknya, nasihatinya nggak karu-karung. Kenapa? Karena ngerasa pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Makanya kalau ada seorang wanita tiba-tiba datang ke orang tua, maksa pengen nikah dengan seorang laki-laki, gitu. Tapi masalahnya laki-lakinya pendidikannya lebih rendah dari dia, gitu. Pendidikan agamanya rendah. Apa kata ibunya? Janganlah nak, agama itu segalanya nak. Kamu kalau nikah suami nggak ngerti agama, baca Quran aja nggak bisa, sholat jarang. Apa kata si istri? Karena ini istri ini udah lulusan S2, jurusannya Fakultas Usuluddin. Dia ngerasa dia ngerti agama. Apa kata istri? Tenang bu, kalau urusan agama biar saya nanti yang bimbing, biar saya nanti yang ngajarin. Saya kalau ketemu perempuan begini, mohon maaf ini saya agak sedikit naik ini. Saya bilang sombong Anda. Anda sombong. Nasehatin suami tidak seperti menasehati anak-anak. Menasehati suami tidak semudah menasehati anak. Apalagi anak masih 3 tahun, 4 tahun. Gampang nggak? Lebih gampang. Kan ibu sudah bilang, jangan minum tangan kiri berdiri. Itulah anak-anak. Anak langsung ngerti, oh iya langsung. Coba suami. Bang, itu tangan kiri itu. Selesai belum selesai. Nasihatin mulu lu. Nggak sama. Jadi jangan sombong Anda yang wanita yang sudah merasa pendidikan Anda lebih tinggi dari suami Anda dalam urusan agama lebih hebat. Anda lulusan pesantren, dianggap ilmu Anda berguna untuk menasihati suami. Belum tentu. Belajar dari istri Fir'aun. Asiyah. Fir'aun itu jangan Anda bayangkan yang zolim, yang apa sih, yang ganas. Fir'aun tuh lembut sama istrinya. Kalau Anda kasar sama istri Anda, kalah Anda sama Fir'aun. Fir'aunnya lembut gitu. Tapi apa bisa Asiyah menasihati Fir'aun? Gak bisa. Karena dia di puncak ketinggiannya. Suami dia di puncak kekuasaannya. Biar kata dia ilmu agamanya rendah, tapi kalau di kantornya dia manajer, jangan coba-coba nasihati dia. Susah. Kenapa? Karena karyawannya yang pendidikannya yang tinggi-tinggi aja nggak berani nasihatin dia. Kan logikanya begitu.
Ini pelajaran mahal bagi kita. Maka kadang-kadang seorang suami juga mesti memberikan teguran yang agak keras kalau istri sudah mulai melakukan pelanggaran yang agak berat, gitu ya. Riwayatnya adalah ini terakhir Aisyah merendahkan Ibunda Khadijah. Nabi menegur dengan keras, bahkan dalam riwayat Nabi sempat berdiri, matanya memerah sampai rambutnya bergetar. Kayaknya para suami yang sering yang begininya doang ya dari Rasulullah yang diambil. Marahnya, matanya yang merah, mau ngamuk, mau makan istrinya. Kayaknya ini yang paling sering dicontoh nih. Padahal Nabi ini cuma sekali-kali doang. Sekali-kalinya itu. Lagi makan dengan Aisyah. Nabi sisihkan makanan untuk Khadijah. Gitu ya. Kemudian sisihkan bukan buat Khadijah, bukan. Nabi sisihkan makanan untuk teman-temannya Khadijah. Ya mungkin sudah sama tua gitu ya. Mungkin ada kerabat-kerabatnya Khadijah. Bahkan Nabi ketika motong kambing itu selalu nyiapin daging khusus, beberapa kantong khusus untuk teman-temannya Ibunda Khadijah atau kerabat-kerabatnya Khadijah. Itu yang membuat Aisyah kebakar. Aisyah memberi pengakuan sendiri bahwa saya wanita pencemburu, kata Aisyah. Jadi kalau kita temuin ada seorang istri yang pencemburu, oh dia mau ngikutin Aisyah. Gitu. Bagus nggak? Bagus itu ya. Cuman jangan cuma cemburunya doang yang ditiru Aisyah. Kecerdasannya ditiru, pengaturan emosionalnya ditiru, gitu ya. Ketakwaannya ditiru, ahli ibadahnya ditiru, gitu loh. Saya Ustadz kayaknya kalau ngeliat profil dari istri Nabi, saya kayaknya paling dekat itu sama Aisyah. Oh iya emang iya. Iya saya itu pencemburu. Aisyah kan pencemburu. Jadi yang ditiru yang cemburu-cemburunya doang. Nggak beres. Kemudian kata Rasulullah, kata Aisyah, untuk wanita tua itu lagi. Nah kalimat wanita tua ini yang membuat Rasulullah kemudian marah meradang. Dan ini terakhir kalinya Aisyah kemudian mencemburui Ibunda Khadijah. Rasulullah berdiri sambil marah, sambil mengatakan sesungguhnya, ya, sambil mengatakan inni qad ruzikta hubbah. Sesungguhnya aku telah dianugerahi Allah cinta pada Khadijah. Jadi cintaku pada Khadijah tidak sama dengan cintaku pada yang lain, pada istri-istri yang lain. Biar mereka tahu itu. Kalau cinta saya pada Khadijah, kata Rasulullah, tidak ada satupun wanita di bumi ini yang beriman kepada Allah kecuali Khadijah saat itu. Semua perempuan tersesat di dunia hari ini, tapi Khadijah menyatakan imannya kepadaku. Itu alasan pertama. Ma abdallanillahu khairan minha. Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik darinya, kata Rasulullah. Nggak ada lagi yang lebih baik dari Khadijah. Yang kedua, yang pertama alasannya adalah kenapa Khadijah lebih baik? Amanat bi id kafarnas. Ia sudah beriman kepadaku ketika orang-orang semuanya sedang mendustakan aku, sedang ingkar kepadaku. Itu satu. Kan nggak gampang ya. Orang kalau ini rame-rame beriman sama Nabi Muhammad, terus kita ikut beriman, itu biasa. Tapi orang rame-rame ingkar sama Nabi Muhammad, dia beriman, itu yang nggak biasa. Gitu. Kalau bahasa kerennya itu anti mainstream, gitu ya bahasa kerennya. Yang kedua, wasaddaqatni id kadzabni. Dia membenarkanku ketika semua orang mendustakanku. Nah, itu juga nggak gampang tuh. Ya. Arus opini yang berkembang, dia sesat, dia nggak bener, dia menyesatkan, dia pemberontak misalnya. Tapi kita membenarkannya, itu orang istimewa pasti. Yang kedua, wawasyatni bimaliha id haramanin nas. Dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang rame-rame menahan hartanya. Itu juga nggak gampang. Dan yang keempat, warazaqani auladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah telah memberiku anak-anaknya ketika dia tidak memberiku dari istri-istri yang lain. Semua mentah dalil yang diutarakan Aisyah, semua dipatahkan satu persatu. Pertama, ketika orang lain kafir, dia beriman. Aisyah enggak ada itu. Aisyah belum ada waktu itu. Ya. Yang kedua, orang mendustakan semua, kemudian dia membenarkan. Aisyah juga enggak, gitu ya. Yang ketiga,
Orang rame-rame mengeluarkan hartanya di saat orang menahan harta, Aisyah juga enggak. Dan hanya dari ibunda Khadijah saja Nabi mendapatkan seorang anak, itu juga Aisyah enggak. Karena seumur hidupnya Aisyah tidak memiliki keturunan. Jadi 4 dalil yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dengan teguran yang sangat keras membuat Khadijah rontok. Apa kata Aisyah? Mulai saat ini saya tidak akan pernah lagi mengusik-usik Khadijah. Itu ya, kapok-kapok gitu kalau istilah bahasa sekarang. Jadi kadang-kadang memang kita mesti memberikan teguran yang keras dan argumentasi yang cerdas. Seorang suami itu begitu. Tapi ingat ya, ada momentumnya, ada tempatnya, ada waktunya gitu loh. Kadang-kadang lagi panas tuh udah diamin aja dulu sampai bablas dulu, surut. Ajak makan bakso ke depan. Ngobrol dah. Pelan masukin sentil 1, sentil 2, 3. Akhirnya dia apa? Dia pegang tangan kita. Tadi Umi yang salah ya, Bi. Maafin Umi ya, Bi. Udah selesai kan? Sirna kan? Nah, kalau udah selesai, suami jangan ngungkit-ngungkit. Ini kadang-kadang suami keterlaluan juga katanya. Istrinya udah minta maaf. Iya, emang lu mah emang begitu. Kalau dibilang kagak ngerti, emosi doang nenggel kalau bahasa Betawi itu. Emosi aja lu gedein. Akhirnya apa? Panas lagi. Ribut lagi. Kalau istri sudah minta maaf, sudah selesai. Udah, lupain aja. Abi juga banyak salah, Mi. Udah, sama. Abi juga punya salah. Udah, yang penting kita saling paham. Selesai. Yang keenam, kadang-kadang Nabi SAW ini, nah ini saya tidak bahas karena nanti ada pembahasan khusus itu. Kemarin sudah saya sempat bahas. Kadang-kadang Nabi merenungi, mempertimbangkan sebelum menetapkan hukum. Ini ada kasus di zaman Nabi, kasus hadisul ifki. Ada kasus hadisul ifki. Ya, kasus hadisul ifki ini yang membuat Rasulullah SAW itu membuat sangat kacau balau keadaan rumah tangga Nabi saat itu. Nanti kita ada momentum khusus kita akan bahas hadisul ifki. Ya, karena ini panjang sekali pembahasannya. Yang ketujuh, memutuskan hukum dengan sangat adil. Tadi yang saya jelaskan kasus piring pecah. Ini juga panjang dibahas. Kasus piring pecah itu karena kecemburuan Ibunda Aisyah. Ini juga oleh para ulama dijelaskan panjang lebar. Nanti insya Allah ada pembahasan secara khusus nih. Kasus piring pecah ini. Gitu ya. Karena ini masalah keadilan dalam menetapkan hukum. Apa keadilannya? Kata Rasulullah, yang memecahkan piring, dia ganti piringnya. Yang menjatuhkan makanan, dia ganti makanannya. Itu kaidah hukum yang berlaku di rumah tangga Nabi. Jadi kalau Aisyah tadi mecahin piringnya Ummu Salamah, pak pecah ke belah dua, makanannya hancur, maka Aisyah harus membuat piring yang setara, sama, itu ya. Kemudian makanan yang sama, nanti dibawakan kembali ke tempat Ummu Salamah tadi. Itu contohnya. Kemudian yang ke-8, ini saya baca cepat ya. Memberi pelajaran dengan mendorong tubuh. Mendorong tubuh. Oh ya, ini didorong. Istri itu kadang-kadang perlu dorongan fisik. Ini bentuk fisik nih. Oh, itu kasar dong Ustaz. Itu kategorinya KDRT. Gitu ya. Ntar dulu, jangan cepat-cepat kita menyimpulkan dari apa yang dilakukan Nabi SAW. Jadi begini, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 itu kan ada kalimat wadribuhunna, dan pukullah istri-istri ada ya, surat An-Nisa ayat 34, dan pukullah mereka, wadribuhum. Kemudian para ulama mengatakan pukulan apa yang diperintahkan oleh Quran ini? Ini pukulan yang tidak menyakitkan. Bagaimana caranya? Nah, disinilah kemudian Dr. Abdul Samim menjelaskan, kata beliau, bisa jadi, kata beliau ini, menurut saya tindakan Nabi mendorong dadanya Aisyah itu sampai Aisyah itu mundur, bisa jadi itulah terjemahan dari wadribuhunna dalam Quran surat An-Nisa 34 itu. Berarti bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai menyesakkan dada gitu ya. Nah, bahkan kalau ditanya pada Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ini yang bertanya adalah Atha bin Abi Rabbah, muridnya Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan wadribuhunna? Apa yang dimaksud dengan memukul itu? Caranya bagaimana memukul itu? Kemudian kata Ibnu Abbas, dengan kayu siwak dan sejenisnya. Anda tahu kayu siwak ya? Ini ukurannya segini tuh. Ini kalau memukul istri, ini pakai ini nih. Atau yang sejenisnya. Itu pun terakhir. Itu kalau antum lihat di urutan ayat itu terakhir. Mukul itu
bukan terakhir ya, yang di akhir itu ya. Yang terakhir itu adalah pisah ranjang. Itu yang terakhir ya. Pukulan ini, berarti Nabi ketika ada perintah pukullah mereka, sepanjang riwayat yang disampaikan Ibu Anda Aisyah, Nabi tidak pernah memukul istri-istrinya. Ini. Jadi KDRT itu tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Apapun alasannya, tidak pernah dibenarkan. Kenapa? Nabimu tidak pernah mencontohkan. Istrinya 9. Kita istrinya 1 kok istri kena tempeleng dulu. Gitu ya. Hari ketiga jidat udah benjol. Hari keempat pipi udah memer. Ya Allah, dikata istrinya samsak kali ya. Tidak pernah dibenarkan. Ya. Karena Nabi kata Aisyah, seumur hidupnya Nabi tidak pernah memukulku katanya. Kalau mendorong beda dengan mukul. Ya. Nabi mendorong dadanya. Kenapa kok sampai Nabi mendorong? Ini riwayatnya juga panjang. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas secara rinci. Kenapa Nabi sampai mendorong? Ini kasus kecemburuan. Ya, ini kasus kecemburuan. Sampai-sampai Nabi SAW itu mendorong Ibunda Aisyah. Jadi malam-malam Nabi keluar rumah. Ini biasa ya. Para suami suka keluar malam ini gitu ya. Nabi keluar. Aisyah curiga. Ini jangan-jangan nih Rasulullah mau kepindah ke istri yang lain gitu ya. Ini kalau ada istrinya lebih dari 1 gitu ya. Tapi kalau istrinya cuma 1, kecurigaan istri apa? Wah, jangan ke mantannya nih. Jangan-jangan sama mantannya. Itu. Kalau istrinya 2, pasti curiganya, wah, jangan-jangan ke sono noh, kan gitu. Ini kecemburuan. Tapi kecemburuannya keterlaluan. Bayangkan, kalau dalam rumah tangga sudah satu yang paling berharga dalam rumah tangga apa itu? Kepercayaan antara suami istri. Itu sudah hilang. Itu kata Dr. Abdus Sami mengatakan, rumah tangga itu yang dididikan itu harus atas dasar kepercayaan. Sebaliknya, kalau yang muncul adalah prasangka buruk, tidak selayaknya terjadi dalam rumah tangga orang-orang mulia. Jika rumah tangga itu muncul saling curiga, biasanya akan berakhir dengan keterpurukan dan kehancuran. Nabi diikutin tuh malam-malam sama Aisyah. Jadi nggak boleh nih, ini pelajaran mahal nih ya. Ini pelajaran mahal. Nabi marah. Kalau Nabi marah berarti nggak boleh. Jangan suka nguntitin suami. Jangan suka ngontrol handphone suami. Kurang apa suami itu? 2 malaikat. Raqib wa Atid itu kurang. Sampai seorang istri mau mengambil alih tugas Raqib dan Atid. Ngecek HP suaminya. Nggak boleh. Karena itu adalah hak privasi daripada suaminya. Nggak perlu. Biar suami mau melakukan apa. Biarin saja. Urusan dia dengan Allah. Dia beriman kepada Allah. Kalau itu terjadi, keburukan terjadi di depan mata istri, maka istri tugas boleh, punya hak untuk memberikan nasihat pada suami. Boleh. Bukan tidak boleh. Tapi kalau di luar pandangan istri, jangan dipaksakan. Apalagi cari-cari cara. Cari-cari kesalahan, apalagi ngorek-ngorek masa lalunya. Mantan-mantannya semua dicek semuanya. Dicek di Facebook, dicek di Instagram. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Nabi marah. Sampai Nabi memukul dada Aisyah, sampai Aisyah mundur. Nah, Nabi mendorong dadanya Aisyah. Ini boleh jadi kata Dr. As-Sami mengatakan, ini terjemahan dari wadribuhunna. Beginilah cara memukul istri. Paham ya? Baik. Kita sampai di poin 8 ya. Nanti ada beberapa poin lagi. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Mudah-mudahan dari beberapa riwayat yang saya munculkan dan beberapa ayat yang saya sampaikan, ini bisa memberikan inspirasi bagi kita dan wawasan baru bagi kita tentu. Yang selama ini mungkin kita memahami bahwa Rasulullah itu orang yang perfect gitu ya. Kenapa sih kemudian di dalam rumah tangga Nabi itu muncul berbagai masalah yang hampir berapa persennya banyak banget persoalan kecemburuan. Pertama, orang seperti Nabi tidak mungkin tidak dicemburui oleh istrinya. Betul nggak? Tidak ada istri Nabi yang tidak cemburu pada Rasulullah. Kenapa? Perfect banget. Nabi kalau sudah mencintai istrinya, tulus luar biasa. Nggak kayak kita, gitu ya. Kadang cinta, kadang kagak, kadang perhatian, kadang kagak, kadang anyep, kadang-kadang lempeng, kadang-kadang otaknya somplak. Itu ya. Kadang-kadang bagus, wah, sampai-sampai istri kalau suami lagi tiba-tiba romantis tiba-tiba, kata istri apa? Kemasukan setan mana? Tuh ya, kok tiba-tiba jadi romantis mendadak begitu. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya, mengapa kemudian dalam rumah tangga Nabi itu selalu bermunculan masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemburuan? Pasti.
Karena Nabi adalah orang yang paling layak untuk dicemburui. Nabi orang yang paling layak untuk dicemburui. Tapi lihatlah Nabi mampu menyelesaikan satu persatu kecemburuannya itu. Bahkan Nabi apakah sampai pada talak? Nanti ada pembahasan talak. Bahkan Nabi pernah mentalak istrinya. Ya, Nabi pernah mentalak istrinya. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru dan menambah kualitas iman dan kecintaan kita tentu kepada Nabi Muhammad SAW, juga menjadi alternatif baru bagi kita ya, bagi sebagian yang belum memahami bagaimana sebagai seorang suami menyelesaikan problematika itu, sehingga kita mendapatkan inspirasi baru dari Rasulullah SAW langsung, sehingga kita bisa tercerahkan sikap kita, perbuatan kita semua terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi wa taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.